Kita mulai ya, Bapak Ibu nggih. Sudah ada 17 peserta. Nanti kita akan langsung apa namanya rekam sehingga nanti teman-teman yang terlambat bisa langsung mengikuti melalui streaming di YouTube yang sudah kami sambungkan gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat di kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan pemeringkatan BUMDes dan pengisian data oleh BPKP. Nanti kita akan sampaikan beberapa poin penting yang mungkin kita tidak membahas lagi berkaitan dengan hal yang teknis, tapi lebih ke sistem pengiriman data yang sedang kita kerjakan saat ini. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu kami akan sharekan kaitan dengan materi ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar nanti di sini sudah kami tampilkan. Apakah bisa terlihat semuanya? Bisa, Bisa. bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami mulai dengan waktu yang seringkas mungkin. Nanti mungkin lebih banyak di diskusi dan tanya jawab. Ya nanti berkaitan dengan kendala dan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu masih bingungkan. Pertama, kita ada dua agenda. Kebetulan ini juga hal-hal yang mirip-mirip lah kurang lebih. Cuman bedanya ini pertama permintaan dari BPKP, yang kedua dari Kementerian Desa. Sebenarnya sama-sama objeknya BUMDes di waktu yang bersamaan, sehingga ini kita untuk mengefisienkan waktu teman-teman ketika mengisi salah satunya langsung sekalian saja biar nggak ada PR di keduanya. Pertama, kita mulai dulu, ini kita dapat surat tanggal 9 April, walaupun terimanya kita juga dari apa namanya, dari beberapa, oh, saya ulang ya, saya buka. Pertama, ini surat dari BPKP ini berkaitan dengan permintaan profil ya, baik BUMDes maupun BUMDesma. Yang ini kami kalau kita buka link ini, itu datanya dalam bentuk Excel yang mungkin secara data sangat banyak ya. Kalau kita ringkas ya, ini ada formnya, nanti juga bisa teman-teman lihat. Kalau misalnya teman-teman mau lihat isinya bisa lihat yang di sini untuk pengiriman secara mandiri. Cuman kita kelemahannya kalau ini akan sangat sulit untuk melihat mana yang sudah mengirim, mana yang belum, sehingga kami nanti akan mencoba untuk mengkonsolidasikan secara rekap di kabupaten sehingga nanti akan tahu. Ya selain kita bisa memantau, kita juga bisa menyimpan datanya. Datanya banyak sekali, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nanti ini sudah kita ringkas, kita gunakan ChatGPT untuk meringkas filenya apa saja sekitar 51. Tapi nggak usah khawatir, ini juga bukan hal yang harus diisi semua. Jawabannya bisa ya tidak. Kemudian juga berkaitan data keuangan kita nggak perlu rigid ya, cukup mengisi hal-hal yang sifatnya pokok atau garis besar saja. Kemudian nanti kami akan merekap di kabupaten. Untuk mempermudah proses perekapan, kita tidak lagi menggunakan Excel, spreadsheet, apalagi Google Form ya, itu akan sangat memakan waktu. Nah, kita nanti sudah membuat salah satu website namanya portalbumdes.com, itu memang punya Brebes yang nanti digunakan untuk bumdes-bumdes di Kabupaten Brebes untuk membuat website. Jadi nanti teman-teman sudah punya website atas nama BUMDesnya masing-masing dan ini dibuat secara free, gratis, bisa langsung digunakan. Syaratnya teman-teman cukup buat akun, nanti kami dari admin akan langsung mengaktifasi, bisa langsung digunakan dan bisa langsung dipublish. Yang kedua, nanti teman-teman mulai ke depan sistem pengiriman ke kami itu tidak menggunakan kayak tadi ya spreadsheet atau Google Form, tapi disimpan di masing-masing Google Drive. Nah, kendalanya kenapa seperti itu? Karena selama ini kami memiliki akun Google Drive itu selalu penuh ya, setiap 2-3 tahun kita harus ganti lagi karena sudah penuh. Nah, ini nanti silakan disimpan kapasitasnya di masing-masing Google Drive-nya BUMDes. Jadi teman-teman cukup punya Gmail, insya Allah sudah bisa menyimpan di Google Drive.
Nah, nanti kita akan sampaikan bagaimana prosesnya, termasuk nanti membuat websitenya. Itu hal yang sangat mudah lah insya Allah gitu ya. Nah, yang kedua ini kaitannya dengan pemeringkatan. Jadi pemeringkatan dari Kemendes ini di tahun 2026 itu menggunakan website Bumdes Kemendes.aku.id slash pemeringkatan. Dan ini kebetulan diperpanjang sampai 10 Mei. Yang kita sudah sampaikan sosialisasi atau dari kementerian juga, teman-teman cukup mengisi data dan upload dokumen, nanti diverifikasi oleh pendamping dan Dinas PMD. Ya, pastikan itu sudah dikirim ya, biar teman-teman melihat apakah ada revisi atau tidak. Kemudian ini kita akan ada 3 bagian besar. Pertama, kita mulai dari penyimpanan dokumen BUMDes di Google Drive. Ya, nanti biar seragam, kami akan sampaikan sistematikanya biar mudah untuk diakses dan standar gitu ya, nggak terpencar-pencar, nggak bingung. Jadi Google Drive ini teman-teman bisa buat sendiri masing-masing di HP atau di laptopnya, cukup punya Gmail dan buatnya juga bisa free gratis, teman-teman bisa gunakan itu untuk mengakses Google Drive. Nah, pertama, teman-teman silakan tulis google.drive.com atau drive.google.com. Nanti sign in menggunakan Gmail masing-masing. Nanti kalau sudah login ya atau sudah masuk, teman-teman akan tampilan di Google Drive-nya mungkin akan kurang lebih seperti ini. Ini kalau ada datanya, kalau nggak ada ya mungkin kosongan ya. Nah, nanti pertama-tama teman-teman buat baru ya di Google Drive-nya, diklik baru, kemudian klik folder baru ya. Jadi saya ulangi, diklik folder baru, kemudian tulis folder judulnya laporan ke Dinpermades Brebes. Nah, walaupun itu filenya ada di panjenengan di Google Drive masing-masing, itu tergantung apakah jenengan akan bisa mengakses ke siapa. Nah, ini nanti aksesnya akses publik, artinya kami bisa mengakses dengan cara nanti kita lihat setelah buat folder, teman-teman pastikan foldernya sudah ada di sini. Nah, folder ini teman-teman bisa pisahkan dengan folder yang lain yang sifatnya mungkin aksesnya terbatas. Tapi kalau yang ini itu pastikan ini nanti bisa oleh kami bisa diakses dengan cara teman bisa lihat ini titik 3 ini diklik ya kemudian bagikan. Kemudian klik bagikan lagi. Kemudian nanti teman-teman lihat di sini pastikan aksesnya itu dibuat diganti ke siapa saja yang memiliki link. Sehingga nanti aksesnya itu nggak cuman akunnya Bapak Ibu semua yang bisa akses, tapi siapapun yang punya link itu bisa mengakses. Ya, pastikan ini diganti dulu ya, jangan di bagian dibatasi, tapi diganti yang siapa saja yang memiliki link. Nah, setelah diklik, teman-teman lihat ini ada tulisan salin link, itu dipilih, diklik. Nah, nanti tulisan link disalin. Nah, link ini nanti teman-teman tuliskan dulu di WA bisa, di Word bisa, atau ditulis, dikirim kemana lah ya. Pokoknya di copy dulu ke manapun, link itulah yang nanti akan diakses oleh kami. Jadi teman-teman foldernya bisa dibuat banyak di situ. Mungkin ada yang folder buku kas, folder apa namanya SPJ atau yang lain itu di luar itu. Sehingga kita nggak bisa akses atau orang lain nggak bisa akses. Tapi untuk folder ini pastikan ini sudah bisa diakses, gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, nanti teman-teman link yang ini judulnya laporan ke Dinpermades Brebes ini dibuka lagi. Nah, setelah dibuka lagi, diklik ya. Nanti kita sudah masuk di folder laporan ke Dinpermades. Jadi folder pertama ini. Folder kedua, bikin lagi folder namanya tahun. Nah, folder tahunnya adalah tahun 2025. Kita buat, klik. Nah, nanti teman-teman punya folder 2025. Nah, nanti disinilah folder yang nanti teman-teman upload di filenya di sini. Nah, selain itu nanti ke depan teman-teman Google Drive ini digunakan untuk menyimpan laporan ke kami ke tim Permades. Jadi nanti dibikin lagi folder kalau perlu 2025, 2026, 27, 28 dan seterusnya. Sehingga filenya sebesar apapun insya Allah akan bisa ditampung oleh Google Drive. Karena ini kan sifatnya per BUMDes sehingga kapasitas 15 GB itu bisa ditampung oleh setiap BUMDes. Kalau selama ini kan 15 GB untuk menampung satu kabupaten itu kan cepat sekali penuhnya.
Jadi nanti teman-teman pastikan folder ini tadi intinya sudah bisa diakses ya. Silakan nanti dikirimkan ke sini. Nah, nanti kalau untuk yang saat ini teman-teman buka lagi 2025. 2025-nya diklik. Nah, disinilah filenya silakan diupload. Nah, file yang diupload di sini adalah file yang sudah jadi. Ya, bukan lagi file yang misalnya masih draft atau masih oret-oretan atau file-file yang mungkin membingungkan. Pokoknya folder yang sudah jadi silakan baru upload filenya di sini. Silakan upload file, dicari di device-nya atau komputernya atau laptopnya, silakan di-upload di sini. Apa yang di-upload? Ya dokumen yang sudah jadi, yaitu LPC dan program kerja. Nah, silakan di-upload di sini. Saya contohkan, mohon maaf ini dari Kretek, saya contoh saja ini LPC dan program kerja. Nah, kalau ternyata teman-teman punya dua program yang reguler sama ketahanan pangan, ini boleh di merger filenya jadi satu. Artinya dokumen LPC yang reguler sama ketahanan pangan jadi satu. Artinya ada yang dari awal sampai akhir di menjadi satu. Atau boleh juga dipisah, misalnya ini LPC BUMDes 2025 reguler. Nanti satu lagi LPC 2025 dalam kurung ketahanan pangan. Program kerjanya pun bisa dipisah. Tapi secara prinsip memang ini harus dipisah untuk memudahkan proses audit atau proses pemantauan secara regulasi sehingga tidak ada hal-hal yang menyalahi untuk mengantisipasi saja seperti itu. Tapi prinsipnya sebenarnya ini sama-sama LPJ-nya BUMDes, keuangannya BUMDes, asetnya BUMDes, tapi dipisah tujuannya tadi ya untuk ketika ada proses audit dan sebagainya itu akan memudahkan teman-teman untuk memberikan jawaban. Jangan sampai nanti dianggap bahwa penggunaan ketahanan pangan untuk misalnya untuk sampah, untuk simpan pinjam itu mengantisipasi itu saja. Tapi pada prinsipnya rekeningnya boleh satu, bendaharanya cukup satu nggak apa-apa, tapi pembukuannya yang terpisah. Nah, nanti di sini di-upload file yang tadi sudah jadi. Nah, kaitannya dengan ketahanan pangan, mungkin teman-teman bertanya, Pak, kita kan belum selesai. Ya silakan filenya dikirim apa adanya. Artinya misalnya belum panen ya kan berarti baru pembiayaan. Dikirim realisasinya saja, laporan keuangannya walaupun masih minus ya karena belum ada penjualan, belum ada pendapatan ya kirim apa adanya. Nanti kalau sudah jadi atau sudah apa namanya sudah selesai, artinya sudah panen, sudah bisa untuk perguliran berikutnya, ya tinggal dihapus diganti yang baru. Ya, jadi intinya dikirim realisasi seadanya. Gitu. Jadi nanti di sini kita juga tahu bagaimana akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Nah, folder ini sekali lagi folder yang sifatnya umum ya, teman-teman bisa simpan juga file seluruh dokumen di laptopnya berkaitan dengan BUMDes di Google Drive, tapi di luar folder laporan ke Dinpermades. Jadi ada folder ini, nanti juga ada ini ya, yang di sini di luar ya, di luar folder ini, nanti di luar ini. Misalnya file SPJ, file perjanjian kerjasama, file SOP, atau jadi satu file pokoknya. Kirim foldernya saja nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa upload folder. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, ada namanya upload folder. Ini untuk mengamankan suatu saat mungkin flash disknya hilang, atau flash disknya rusak, atau laptopnya rusak, hilang, dan sebagainya itu filenya sudah aman gitu ya. Jadi seperti itu, nanti ke depan mulai punya Google Drive masing-masing ya. Terus selanjutnya ini untuk isinya kita tidak akan bahas karena sudah berkali-kali kita menyampaikan atau teman-teman juga sudah hafal, sudah tahu ya. Yang belum bisa menanyakan ke teman lain yang sudah bisa atau bisa meminta pendampingan dari pendamping juga bisa. Ya, kita tidak akan membahas isinya, tapi filenya kurang lebih seperti itu ya. Dan harus ada semuanya apapun kondisinya. Bahkan kami tadi sempat melihat ada yang pakai pakai tulisan tangan ya. Ya us minimal yang penting bisa melaporkan dengan data yang sesuai gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, tadi Google Drive sudah clear ya, teman-teman. Insya Allah bisa lah seperti itu. Yang kedua, ini kita mulai masuk ke pengisian data untuk BPKP. Tadi saya sampaikan datanya banyak dan sangat riskan sekali kalau misalnya teman-teman kita kasih spreadsheet itu akan sulit. Sehingga teman-teman sudah kami sediakan namanya portal bumdes.com. Ini adalah aplikasi website yang sudah kami buat
dengan menggunakan dana mandiri lah swadaya kurang lebih ini sudah jadi dan teman-teman bisa gunakan secara free gratis dan eh, praktis tanpa harus punya server, tanpa harus coding, tanpa harus punya domain, teman-teman bisa buat langsung. Akses saja di sini portal bumdes.com. Nah, nanti teman-teman bagi yang belum punya website atau belum punya akun, silakan klik yang bagian buat website. Diklik, ya nanti teman-teman pilih yang gratis ya, jangan yang premium. Tapi kalau yang premium ini kelebihannya mungkin ada fitur-fitur yang khusus ya yang bisa diakses. Tapi kalau ini silakan pakai yang gratis, nanti cukup dengan konfirmasi dari admin teman-teman langsung aktif ya. Silakan pilih di sini mungkin hanya di sini baru berbestok yang gunakan karena memang kami yang membuat. Nanti silakan tulis nama bumdesnya, cara mengisinya tolong dituliskan lengkap ya, Pak. Bumdes sama desanya di belakangnya lengkap. Jangan cuma nama subur makmur, tapi bumdesnya sama desanya kita masukkan untuk mempermudah proses pencarian. Nanti kalau teman-teman atau orang lain ingin tahu apa websitenya jenengan, bisa jadi mereka nggak tahu namanya, taunya cuma nama desanya. Ya itu bisa bisa dilacak atau bisa mudah untuk dicari. Kemudian di depannya dikasih BUMDes, tujuannya karena ada BUMDesma juga membuat. Jadi kalau di sini tulisannya BUMDes atau BUMDesma itu bisa digunakan. Kemudian nama desa tetap di bukan atau ya kecamatan itu nggak usah nama desanya. Kecamatan itu kalau untuk BUMDesma. Kemudian alamat email diisi dan pastikan teman-teman hafal. Jangan salah ketik kemarin ada yang tulisannya J-nya hilang. Itu tetap bisa karena bukan bukan alamat email yang kita sinkronkan tapi untuk login saja. Terus untuk domain, teman-teman ini yang nanti digunakan untuk pencarian cepat. Misalnya portal bumdes.com/suburmakmur itu nanti akan langsung mengakses ke websitenya dengan. Jadi ya pastikan ini kata-katanya yang mudah, yang familiar dan yang singkat ya sehingga nanti mudah diingat. Jangan susah-susah ya. Jangan panjang-panjang juga. Bikin password kemudian daftarkan. Nah, pastikan pilihnya yang ini gratis kemudian daftarkan. Nah, ini nanti teman-teman akan dapat pop-up seperti ini. Nanti mungkin nunggu berapa jam atau sehari lah paling lama. Nanti kita akan secara rutin membuka siapa saja yang sedang membuat. Nanti kita konfirmasi, kita cukup aktifkan, teman-teman langsung bisa login. Nah, nanti silakan login dengan email atau domainnya. Ya, silakan login, kemudian passwordnya. Pastikan sekali lagi pada saat membuat passwordnya dicatat, jangan mengandalkan ingatan. Ya ini sering sekali lupa password ya karena jenengan menganggap jenengan itu hafalannya kuat padahal kadang-kadang ya lupa wajar. Makanya dicatat. Ya tujuannya untuk mengingat. Jadi akun Google Drive sama akun ini website pastikan sudah dicatat. Syukur-syukur sama ya. Kemudian login. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman silakan isi bagian ini. Ini juga datanya ringan kok. Nggak banyak. Nanti mulai dari profil silakan diisi dari nama, nomor badan hukum dan sebagainya. Ini untuk konten di websitenya jenengan. Jadi kalau jenengan nggak isi ya nanti websitenya kosongan. Ya, boleh mengisi profil memilih apa logo. Kalau logonya belum punya, minimal ada lah biar tahu bahwa websitenya itu diisi. Boleh diisi dengan foto kantornya, bannernya, atau fotonya direkturnya juga nggak apa-apa. Yang penting terisi dulu biar jelas ada kontennya. Nah, untuk di sini penting sekali kami sampaikan, ini kami minta untuk semua desa itu membuat website BUMDesnya, walaupun kondisinya itu tidak aktif, nanti bisa oleh sekdesnya atau perangkat yang ditugaskan untuk membuat website. Nah, ini nanti di bagian deskripsi tolong tuliskan data yang diminta oleh BPKP, jelaskan kenapa tidak aktif, dampak tidak aktif, upaya Pemdes untuk mengaktifkan BUMDes. Tiga hal ini silakan deskripsikan di sini. Nanti data ini yang akan kami ambil untuk mengirim ke BPKP, visi misi dan sebagainya. Kemudian nanti jangan lupa klik simpan. Kemudian ke personil juga sama teman-teman yang pengurusnya aktif silakan tambah pengurus.
isi nama, kemudian di sini kita cukup tampilkan 5 saja. Kepala unitnya nggak usah lah, staff dan lain-lain juga nggak usah. Pokoknya pengawas, penasehat, direktur, sekretaris, bendahara. Ya, mewakili saja lah untuk bagian tampilan website. Syukur-syukur teman-teman punya foto, pastikan foto yang kira-kira cukup terlihat lah wajah pengurusnya, biar kita juga cukup kenal ya. Nanti teman-teman boleh apa namanya minta ChatGPT dibikin profesional, misalnya nggak ada yang. Tapi kalau anu ya seadanya nggak apa-apa. Yang penting kelihatan mukanya. Oke, kemudian ini tadi yang saya sampaikan gini Pak, tolong nanti Google Drive yang tadi jenengan sudah copy linknya itu ditaruh di bagian ini berarti mana? Transparansi ya, bagian transparansi Google Drive-nya klik di sini, dikirim di sini, kemudian statusnya ganti sudah dikirim. Tapi kalau belum ya ganti belum. Nah nanti musdes terakhir kapan? Kalau nggak audit internal ada silakan diisi, kalau nggak dipasukkan. Kemudian klik simpan. Ya, itu mungkin yang lain-lain kayak produk, unit usaha ini juga penting diisi. Ya, nanti biar datanya bisa terekap di bagian infografis. Ya, nanti kita tahu nih yang unit usahanya peternakan berapa, yang ketahanan pangannya padi berapa dan sebagainya itu kita akan mudah untuk mendata. Siapa tahu nanti Buya ada bantuan atau ada program apa itu bisa sesuai dengan sasaran. Ketiga atau bagian yang terakhir adalah pemeringkatan. Ya, pemeringkatan teman-teman bisa akses tadi bumdes.kemendesa.go.id pemeringkatan. Nah, ini nanti mungkin bisa dilengkapi oleh tenaga ahli barangkali hadir nanti atau pendamping yang memberikan sharing bagaimana kesulitan atau apa namanya bagian-bagian yang penting untuk disampaikan. Nanti klik masuk di sistem teman-teman ya. Klik masuk di sistem pojok kanan atas. Kemudian silakan login dengan user dan password sesuai dengan badan hukum. Diklik. Nanti itu kita tidak akan bahas detail juga karena teman-teman bisa isilah. Insya Allah gampang. Nanti di sini kita lihat apa namanya progresnya ini masih sangat rendah, baru sekitar 50 atau berapa yang masuk ke kami. Dan kami juga tidak akan verifikasi dulu ya karena pengennya sekalian. Jadi kalau teman-teman sudah ngisi pemeringkatan sekalian di portal bumdes.com-nya diisi juga. Kalau sudah lengkap, kami tolong diinfokan, Pak ini pemeringkatan sama websitenya sudah kita lengkapi. Nanti kita baru proses. Karena kalau 2 kali satu desa 2 waktu itu agak nggak efisien lah. Kita juga banyak hal yang kita ingin selesaikan atau kita kerjakan. Ya, kemudian ini progresnya untuk Kabupaten Brebes untuk website sudah ada 100. Ini termasuk yang Bumdesma juga, jadi mungkin sekitar 90-an lah yang sudah membuat. Ini sudah ada datanya. Banjarharjo baru 6, Bantar Kawung ini sudah 12, tambah 1 tadi. Brebes baru 6, Bulakamba baru 4, Bumiayu baru 4, Jatibarang 21, berarti sekitar tinggal 2 lagi ya Jatibarang. Kalau nggak salah Desa Bojong sama Desa Kebun Agung ya. Nanti tolong disampaikan kalau memang tidak aktif, minta tolong untuk sekdesnya atau pemdesnya untuk yang membuatkan statusnya diganti tidak aktif sehingga nanti muncul di sini kita tahu oh BUMDes yang tidak aktif di Kabupaten Brebes ini berapa dan datanya akurat ya. Kita bisa langsung akses oh yang tidak aktif berapa desa atau desa mana saja itu akan mudah. Jadi minta tolong teman-teman yang dari pendamping atau dari kecamatan disampaikan ke desa yang BUMDesnya tidak aktif untuk membuat website, diklik kemudian diganti statusnya tidak aktif. Kemudian nanti untuk deskripsinya tuliskan penyebabnya, dampaknya sama apa tadi upaya dari Pemdas untuk mengaktifkan. Nanti teman-teman agar melihat ya di bagian infografis ini nanti kita bisa mendata detail mengenai unit usaha yang aktif. Yang unit usaha sampah berapa, yang pinjaman berapa, yang retail berapa, yang internet berapa, yang pamsimas berapa. Kemudian ketahanan pangan juga kita bisa data, yang komoditasnya sapi berapa, kambing atau domba berapa, sayur dan lain-lain. Ya, ini akan mempermudah untuk proses analisa data gitu. Jadi ini kurang lebih Bapak Ibu
bagian-bagian yang sebagai pengantar. Nanti monggo kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan disampaikan di forum ini. Saya rasa sekian dulu. Ini karena 2025 sedangkan kami tidak ada kegiatan sama sekali gitu loh. Nah, di situ diwajibkan mengunggah file. Sementara kan kami juga nggak punya file. Jadi supaya tetap bisa terjawab tanpa mengunggah file itu gimana? Bisa nggak, Mas? Yang di ya, baik, kuesioner itu. terima kasih. Mas Natif dari Ulahar ya Mas ya? Karena kan kami juga nggak punya file. Ya, oke. Jadi supaya tetap bisa terjawab Hmm. tanpa mengunggah file itu gimana? Bisa nggak, Mas? Ya, mungkin saya menanyakan Yang dulu di pada kuesioner saat itu. Masnya masuk di 2025 Mas berarti ya? Natif dari Ulahar ya, Mas ya? Gimana, Mas? Iya, maksud saya mau nanyain gini, ketika jenengan masuk, itu ada aset yang disisakan atau yang ditinggalkan nggak? Untuk aset sebenarnya aset itu kan ada yang bentuk uang, ada yang bentuk benda juga. Itu mau termasuk itu juga nggak? Ya, yang pertama aset ada ya, berarti yang kedua ada data penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya nggak, Mas? Itu ada yang terakhir itu kita waktu direktur sebelumnya itu di tahun 2022 kalau nggak salah itu terakhir kali kita SPJ-an. Kemudian untuk program yang terbaru itu yang kemarin ketapang tahun 2025 itu, Mas. Ya. Baik, kalau tahun 2024 memang harus ada data yang diupload. Hanya saja nanti mungkin disesuaikan dengan kondisi saat itu. Misalnya saat itu tidak aktif, cukup tuliskan sisa asetnya sebelah kiri, kemudian modal data modalnya sebelah kanan. Jadi cukup tuliskan misalnya asetnya tadi sisa ada kas, kemudian ada apa namanya aset yang lain ya Mas ya. Ditulis saja sebelah kiri, kemudian di apa total nilainya, nanti sebelah kanan tuliskan jumlah modalnya. Nah, seperti itu saja untuk diupload sebagai neraca. Yang kedua, kalau memang pada saat 2024 itu tidak aktif, itu tuliskan saja pendapatan unit usahanya apa, kemudian diisi nol, kemudian tanpa ditandatangani tidak apa-apa. Yang penting jenengan yang membuat tetap, tapi untuk menggambarkan bahwa pada saat itu kondisinya tidak aktif. Jadi memang harus ada yang diupload, walaupun dokumennya isinya atau kontennya itu menggambarkan nol. Ya, penggambaran tidak aktif itu maksudnya ada di pendapatan sama biaya nol dan nol. Itu yang Nah, pertama. kalau Hmm. kalau gini Mas, Ya, misalkan dari yang terakhir kita SPJ sama direktur sebelumnya itu kan kita udah ada hasil SPJ-nya ya, udah ada filenya. Nah, ya, dari 2023 sampai 2004 artinya kita sama sekali nggak ada unit yang berjalan, nggak sama sekali nggak ada kegiatan lah, nggak ada pendapatan juga nggak ada pengeluaran gitu kan. hmm. Nah, kira-kira kalau misalkan file yang kita upload itu menggunakan hasil SPJ yang direktur sebelumnya nggak Pak, nggak masalah Mas. Nggak Kita masalah. Nggak nggak masalah. Berarti hanya menambahkan 2023 ya, terakhir ya Mas ya? selalu kayak kayak kalau nggak salah ya kayaknya 2023. Iya. Itu nanti Bentuknya neraca atau bukan Mas? itu udah hard file sih Mas. Udah diterimanya udah bentuk hard file. Iya, tapi maksudnya bentuk filenya neraca apa bukan? Iya. Ya, kalau bentuknya neraca, gunakan itu. Lalu cukup dikasih keterangan ini apa namanya di 2024 tidak ada kegiatan. Sehingga nanti neracanya itu menggambarkan aset. Nanti cukup jenengan di bagian laba rugi ditulis lagi, cuman untuk pendapatan dan biayanya diganti nol. Jadi dokumennya tetap jenengan yang buat, tapi tahunnya diganti 2024. Jadi tinggal mengcopy laporan terakhir dengan laporan di tahun 2024 dalam posisi pendapatan dan biayanya nol. Hmm. Izin Mas Dani, Ya, silakan. ya dari Terima Bumdes kasih Mas. Ya, sama-sama, Mas. Bumdes Dukuturi Bumayu Mas. Ya, Ini, silakan. ini sharing dulu karena kami ini kan pengurus baru yang baru beberapa bulan ini. Ya, Nah, sedangkan data atau file-file yang lama kita itu tidak ada serah terima. Yang jadi satu masalah, kami
sudah berusaha semaksimal mungkin terkait dengan alhamdulillah badan hukumnya sudah clear, ya. Sukses lah. Kemarin secara administrasi dulu lah. Terkait dengan laporan-laporan ini, kami mohon petunjuk Mas Dani Siap. untuk yang kami yang baru ini kan hanya punya data yang 2025 barangkali seperti itu ya. Ya, betul. Apakah itu yang 2025 aja yang dilaporkan nanti? Dan ini saya juga nyun sewu karena ini hal yang baru menurut saya. Ini saya masih meraba-raba dan saya tidak lepas dari pendamping. Saya mohon petunjuk. Kemarin-kemarin juga kita alhamdulillah didukung dari pendamping. Ini alhamdulillah sampai sukses itu. Nah untuk Dokuturi khususnya Mas Dhani, mohon kesabarannya ini baru secara administrasi, baik pelaporan dan sebagainya kan pada saat kita pelatihan yang di Laren itu, alhamdulillah bendera kami sudah nyambung. Tinggal nanti apa hasil pada pagi hari ini nanti akan kita aplikasikan sesuai dengan petunjuk Zoom pada pagi hari ini dan tidak lepas dari pendamping nanti akan kita undang untuk segera kita melaksanakan sesuai apa yang dikehendaki dari tim Permades sebagai sementara seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Deni. Sementara itu. Iya, Mohon siap, petunjuk siap. dulu. Ya. Ya, intinya begini, Bapak Ibu, untuk yang pengurus baru, memang benar tadi bahwa Bapak Ibu nanti melaporkan atau bertanggung jawab pada periode saat memulai. Cuman kendala kita itu kan data yang diminta itu juga di tahun 2024. Jadi kalau misalnya teman-teman, pertama opsinya adalah kita mengupload laporan terakhir yang pernah diberikan oleh pengurus lama. Misalnya tadi ada yang 2022 atau 2023, itu yang nanti kita upload, kita cukup ganti tahunnya. Tapi kalau ternyata tidak ada semuanya, opsinya adalah teman-teman melaporkan sisa asetnya. Itu sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Kementerian Desa ya, informasi dari TASI. Ada yang ingin disampaikan lagi? Dipersilakan. Si Rampok hadir, UPK si Rampok. Oh. Si isinya, Eko Mas Dani. Ya silakan. Waalaikumsalam. Nah ini teman-teman kan ada kebingungan mungkin ya. Yang satu memang terkait setnya memang nggak ada gitu kan. Nah, terus yang keduanya laporan keuangannya misalkan yang dari pengurus BUMDes sebelumnya juga kan nggak ada. Nah itu kira-kira solusinya gimana gitu? Terima kasih Mas Ube dari Salem. Kalau misalnya pengurus BUMDes tidak ada laporannya, tidak ada aset atau data di sebelumnya, tetap dilaporkan dengan kondisi nol ya. Jadi misalnya pengurus baru nih datang ke desa atau ditunjuk, kemudian ketika dia datang tidak ada aset yang ditinggalkan, tidak ada data penyertaan modal yang ditinggalkan, maka dia tetap membuat dengan tulisan nol, sehingga dia istilahnya tidak dipersoalkan ketika ditanya, lo dulu ada aset ini di mana, sehingga seperti itu. Artinya secara real dia di situ memang tidak menerima apapun, entah itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Jadi nanti di tahun 2024 dia tuliskan asetnya sebelah kiri, tulis saja. Kalau saya kasih gambaran mungkin terlalu terlalu kaku, ya nanti digaranya itu akan menjadi baku. Jadi yang bersangkutan silakan tuliskan saja yang semampu dia lakukan dalam bentuk laporan aset 2024, kas 0, barang 0, gitu saja. Seadanya itu ya. Ya adanya itu. Kemudian di bawahnya pasifa, data modal yang dia tahu berapa atau yang desa bisa informasikan berapa. Tuliskan saja apa adanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi namanya neraca. Neraca itu sebenarnya hanya untuk membandingkan antara aset sama modal. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Tuliskan unit usaha yang pernah dijalankan dalam posisi 0 dan 0. Nanti ditandatangani sehingga itu sebagai bentuk bahwa di tahun itu tidak ada kegiatan atau tidak ada usaha yang berjalan. Kemudian yang lainnya, ya yang penting tadi ya neraca sama laba rugi saja udah cukup. Laporan arus kas,
kalau kondisinya memang tidak ada anggaran atau tidak ada perputaran uang, ya dituliskan saja. Karena kita nggak tahu apakah kadang-kadang ada BUMDes yang tidak aktif tapi uangnya tetap jalan untuk gaji. Itu bisa jadi. Jadi tuliskan saja kayak orang kayak di apa di masjid gitu ya. Kas awal berapa, kas akhir berapa. Atau kas awal kemudian total masuk, total keluar, kemudian sisa kas akhir berapa. Kalau ada kasnya, kalau tidak ada ya dinolkan semua. Ya, kalau teman-teman masih bingung, kami minta untuk lihat di YouTube kami di tulisan di judul yang di video yang berjudul laporan BUMDes tidak aktif. Itu gampang sekali. Tidak ada 5 menit untuk membuat itu. Bahkan kita lihat juga ada teman-teman yang nulisnya pakai tulisan tangan. Wis, pokoknya yang penting laporan itu sekali lagi kami minta tidak menjadi beban bagaimana formatnya, bagaimana gunakan aplikasi apa yang memang masih bisa diinformasikan tadi. Teman-teman saya yakin kalau ditanya berapa asetnya sekarang, tidak ada. Itu kan kalimat lisan. Tinggal di bagaimana penjelasan itu dituliskan di secara tertulis. Begitu Mas Ube bisa diterima ya informasinya. Ada dokumen yang diupload gitu kan. Kalau misalkan nyatanya, misalkan barangnya nggak ada gitu kan. Itu bagaimana? Apa cukup laporan seperti surat pernyataan di kertas kalau diupload? Ya, datanya yang diupload bentuknya tetap namanya laporan gimana ya? Saya tuliskan di sini, saya share Di grup share ya? di grup saya share juga di sini nggak apa-apa. Sebentar, saya sudah sempat buat videonya ini yang sudah jadi. Teman-teman nanti akan kayak gini. Sebentar ya. Misalnya Itu nambah jadi itu tadi. Tapi orangnya ini ya. Itu kan tarik tadi. Baik, ini bisa dilihat nggak Bapak Ibu? Bisa dilihat? Mas Suri bisa kelihatan nggak Mas? Yang buatnya kelihatan nggak Mas? Inventaris dulu aset Kelihatan ya? tersisa, aset Oke, lancar. siap. Jadi gini, pertama inventaris dulu data yang tersisa. Yang aset lancar misalnya kas, bank yang di bank berapa. Persediaan misalnya teman-teman di situ ada sisa ATK, sisa sembako atau apapun yang ditinggalkan. Ada nggak sisa piutang? Uang yang masih dipinjam tapi belum dikembalikan. Namanya aset lancar. Yang kedua, inventaris juga aset tetap. Ada peralatan nggak, perlengkapan nggak, bangunan dan lain-lain. Nah, inventaris dulu. Yang kedua, silakan totalkan semuanya asetnya dalam bentuk nominal. Kasnya berapa, misalnya 300.000, di bank berapa, piutang berapa totalnya, kemudian barangnya apa, nilai total ini yang menjadi laporan aset. Ya, yang kedua, teman-teman tanyakan ke desa, penyertaan modal yang pernah diberikan berapa. Itu kan ada dua kemungkinan. Satu ada datanya, yang kedua tidak ada datanya. Ya. Nah, nanti teman-teman buatkan seperti ini. Ini gampang sekali. Saya di video pun membuat nggak sampai 5 menit. Ini kalau tadi ditanyakan, Pak, saya nggak punya aset, saya juga nggak ada data modal, gimana? Tetap dibuat namanya laporan neraca, bentuknya paling sederhana seperti ini. Tuliskan kas 0, bank 0, piutang 0, dan lain-lain 0, 0, 0, semua. Total asetnya 0. Kemudian pasifannya tidak ada hutang, tidak ada modal masyarakat, dan desa 00 semua. Ini kondisi pertama, kalau tidak ada aset dan tidak ada data modal. Maka tuliskan juga nih, yang kedua laporan laba rugi. Dibikin satu lembar saja. Ya, dibikin 0, ini juga 0. Berarti memang tidak aktif. Yang kedua arus kas. Kas masuk ya, teman-teman. Tadi saya sampaikan kas masuk, total keluar, kemudian saldo kas akhir 0, berarti tidak ada sisa kas. Yang terakhir perubahan modal. Ya diisi aja modal desa, modal masyarakat, 0 ya modal akhir, berarti mulai dari 0. Ya kayak apa? Nah ya. Nah ini kondisi pertama kalau tadi ditanyakan tidak ada data aset dan tidak ada modal. Yang kedua, kalau ada aset tapi tidak ada data modal. Berarti asetnya tadi ada nih, ada kas, ada bank, ada yang lainnya pokoknya dihitung dalam bentuk nominal berapa sih totalnya. Kemudian tidak ada data modal desa nggak tahu, modal masyarakat nggak tahu. Nah, tuliskan sisa aset ini menjadi laba ditahan.
Berarti ini adalah bentuk sisa atau aset yang akan menjadi modal awal. Kemudian laporan laba ruginya tadi karena tidak ada kegiatan ya nol semua. Kemudian arus kas, tuliskan saldo akhir, sisa saldo di kas atau di tangan. Yang terakhir perubahan modal, ini cukup tuliskan sisa aset yang ada menjadi modal awal. Ya, ini skenario kedua. Skenario ketiga kalau Bapak jenengan sudah punya datanya semua, data modalnya sudah lengkap. Ya, langkah pertama kita inventaris aset. Yang kedua, data modalnya kita tuliskan apa adanya. Di total tiap tahun nih, misalnya tahun 2020 40 juta, 2023 20 juta, berarti totalnya kan 60. Nah, silakan tuliskan di bagian sini. Nanti bagian ini kita selisihkan dengan aset. Berapa sih selisihnya? Oh, selisihnya 39. Kita tulis di sini sebagai kerugian di pengurus yang lama. Udah nggak usah pedulikan bagaimana prosesnya. Yang penting otomatis kalau modal berkurang ya berarti rugi. Ya, terus tuliskan lagi ya karena vakum 00, kemudian kasnya tuliskan saja sisa kas akhir. Yang terakhir, aset sisa ini kita jadikan modal awal, namanya perubahan modal. Ini 4 dokumen ini jadikan 4 lembar saja biar nanti bisa diupload. Gitu ya, silakan bagi teman-teman yang masih mau ditanyakan. Yang lain silakan. Nah, punten Mas Dani, saya dari Fauzan dari BUMDes Banjaranyar. Ya, silakan Mas BUMDes Fauzan. Banjaranyar. Mau tanya terkait laporan yang diupload di Google Drive. Itu untuk laporannya itu yang tahun 2025 atau sampai bulan April ini, Mas Dani? Ya, Karena di BUMDes Banjaranyar itu ada unit Ketapang sama yang dari reguler. BUMDes pengurus lama yang reguler, ya. Itu yang dilaporkan itu yang regulernya apa yang apa namanya? Yang Ketapangnya. Ya. Baik, terima kasih. Nanti yang dilaporkan dua-duanya pertama Mas Fauzan. Yang dikirim dua-duanya. Yang kedua, apakah datanya per bulan April? Kalau di folder itu yang dikirimkan itu laporan akhir tahun saja. Kalau teman-teman ada laporan bulanan, boleh disimpan di folder di luar laporan ke dinas. Sehingga nanti kita aksesnya itu cukup tahunan saja dan semesteran saja. Ya, jadi yang dilaporkan di situ yang tahun 2025 yang reguler, yang ketahanan pangan sampaikan sampai bulan April atau sampai bulan ini. Ya, jadi kalau Jadi ternyata pemakaian anggaran, Mas. ya pemakaian anggaran per bulan April per ya per terakhir lah, per terakhir bulan April ini 31 Desember apa per 30 April itu, April. Mas? Yang Ketapang. Jadi yang saat ini teman-teman sudah realisasikan Hah? Berapa? Berapa? Yuk, di print aja deh. Pak rapi kan ngeprint aja, anak waktu loh. Yo, anak cara sih. Itu tulis yang apa sih, Kang? Itu tuh, komputer. Sebelah Polres pas. Dengan naon? Oh iya. tes 1 2 bisa diterima tadi Mas Fajar Mas Fauzan Bisa, Mas. enggak ya, jadi sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung nanti di Google Drive kirimkan dua-duanya baik yang reguler maupun ketahanan pangan karena itu dua-duanya adalah datanya BUMDes. Yang kedua yang ketahanan pangan yang dikirimkan adalah data per bulan April 2026 atau yang terbaru. Kalau ternyata teman
bahwa saya selesainya bulan Februari ya, berarti per bulan Februari itu yang diupload. Jadi itu data akhirnya saja yang diupload. Kalau teman-teman misalnya kita belum selesai nih, kita baru selesai periodenya itu bulan Mei atau Juni, ya di ini saja apa istilahnya diupdate saja kalau memang ada pembaruan, sehingga kita apa istilahnya bisa melihat bagaimana teman-teman proses itu dilakukan. Jadi bukan nunggu selesai tapi dikirim seadanya, karena data itu dokumennya ada di teman-teman semua, istilahnya gudangnya. Teman-teman bisa mengganti kapanpun yang diinginkan. Kita cukup diberi akses untuk masuk ke folder itu. Silakan bagi yang lain ada yang mau ditanyakan. Dari teman-teman Bumdesma hadir ya, teman-teman Bumdesma. Dari Sirampok hadir, UPK Sirampok. Hadir, Mas. Oh ya, UPK Sirampok belum buat website ya, Mas ya? Ya, Pak. Belum karena emang nunggu arahan dari situ sih kemarin mau bikin, Mas. Oh iya, berarti nanti dibuat ya, Mas ya. Itu kan waktu di Kersana sudah kita sosialisasikan. Itu nanti data ya teman-teman Bumdes yang lain, datanya nanti pilih yang dana bergulir. Jadi nanti kalau saya buka ini ya websitenya, itu nanti ada pemisahan yang Bumdesma sama yang eh, Bumdes Bumdes biasa. Ya, saya mungkin share sekalian di sini. Sama mungkin nanti minta link recordingnya, Mas, karena tidak ikut dari awal tadi yang Oh, gitu. pembuatan Google Drive-nya itu. Ya kebetulan di streaming, Mas. Nanti kita kirim ini hasil apa namanya? Linknya. Hasil kita buka yang ini ya, yang tab ya. Iya, ya. Bisa kelihatan semua di sini. Kebuka nggak, Mas Suri? Linknya. Sudah. Ya, ini teman-teman browsing biasa ya, bisa pakai Chrome, bisa pakai Edge atau Opera atau yang lain. Silakan buka portal bumdes.com. Nah, ini kalau sudah dibuka, nanti tampilannya kan gini. Ini kalau misalnya umum semuanya bisa mengakses ya, jadi tidak mengharuskan ada password. Nah, ini ada beberapa menu. Pertama, menu ini untuk melihat bumdes-bumdes di kita. Ya, ini kebetulan sudah bisa dilihat ini. Nanti bisa pencarian yang tadi saya bilang. Nanti cari saja yang bagian Brebes. Sudah ada 100 lebih. Ya, teman-teman lihat ini ada yang sudah dikasih warna, dikasih logo, kan bisa keren gitu ya. Nah, kita bisa punya masing sudah hampir terisi semua ya. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Nanti teman-teman juga bisa mengakses bagaimana perkembangannya. Nanti diklik bagian ini, kemudian lihat infografis. Nah, nanti di sini ini sudah ada 107, 4 ini tidak aktif ya. Jadi teman-teman yang dari kecamatan minta sekali lagi disampaikan ke desa yang agar membuat, kemudian diberi keterangan tidak aktif. Jadi nanti kami tahu nih bumdes desa mana yang real kondisinya itu bumdesnya tidak aktif, gitu ya. Ini bisa dilihat juga unit usahanya, ini ada peternakan dan lain sebagainya, komoditas pangan. Kemudian ini nanti teman-teman juga mengisi kinerja dalam bentuk satu pemeringkatan. Ya, hasil pemeringkatan nanti tolong diupdate ke sini, hasilnya otomatis akan muncul. Kemudian yang ketahanan pangan nih sudah terekap omsetnya, asetnya, kemudian dana bergulir juga. Nah, yang lainnya bisa dilihat di sini. Nah, sekarang ini yang lain juga sama. Kalau yang teman-teman bisa ngisi produk, ini juga bisa dilihat di produk. Nanti ada yang mengisi, ada yang mau jual domba, gas LPG, telur ayam,
ini bisa di-upload juga. Nanti akan muncul di sini. Ya kalau bisa munculkan ininya Pak, harganya ya. Nanti kalau diklik ini akan langsung tersambung ke BUMDes di ini mana nih? Sengon ya, Sengon ya. Apa? Cinanas ya. Nah ini kan usahanya retail nih. Nama pengurusnya, kalau bisa foto ya teman-teman bisa diupload. Nah ini ada harganya nih. Kemudian ini komoditasnya ada 3, bebek, kambing, kemudian buah. Ini buahnya kalau bisa ini ya apa namanya eh, spesifik apa gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Ini otomatis nih. Kemudian ini nanti ada data tadi berupa omset, kemudian laba, kemudian PAD sama total aset. Kalau bisa dilengkapi, bukan kalau bisa harus dilengkapi sih. Ini datanya teman-teman sama dengan yang ada di pemeringkatan. Nah, ini nanti kita akan coba ke salah satu BUMDes ya. Nah, ini saya cari yang sudah pernah ini dari Pak Kuyangan ya. Nah, ini. Nanti kalau teman-teman punya Google Drive, nah ini nanti akan otomatis. Nah, ini sudah lengkap nih. Pemeringkatan 2024 berkembang. Reguler berarti kegiatan Kementerian Ketahanan Pangan ini ada jelas omset, laba, PAD sama aset. Berarti asetnya 450, PAD-nya 10, labanya 33, omsetnya 400. Kemudian yang ketahanan pangan karena mungkin baru berupa modal ya boleh ditulis dulu asetnya 220. Ya nanti kalau sudah ada perkembangan bisa diupdate lagi tahun berikutnya. Nah, ini nanti akan muncul status laporan ke dinas sudah dikirim. Nah, kalau teman-teman sudah ngepaste link Google Drive, ini kalau diklik, itu akan lari ke laporan ke dinas. Nah, ini lapornya larinya ke dokumen Google Drive-nya sendiri teman-teman yang tadi sudah di share ya. Nah, ini akan muncul di sini. Tadi sampai mana? Ya, bagian yang tadi akan bisa diakses, tuh ya. Oke. Terus ini sudah ya. Oke, ini untuk gambaran tampilan BUMDes. Yang kedua, nanti untuk ininya, linknya, teman-teman bisa saya coba cek ya. Ini akan muncul ya, serbaguna. Berarti kalau teman-teman mau cari BUMDesnya Dukuh Maja, itu portal bumdes.com strip serbaguna. Sehingga nanti akan mudah. Ini belum diisi ya. Kalau tadi kondisinya vakum, silakan deskripsinya dijelaskan BUMDesnya tidak aktif, kemudian alasan sama upaya pengaktifannya bagaimana. Nah, proses pembuatannya diklik buat BUMDes ini. Tadi sudah kita ulangi ya. Nanti daftarkan. Oke, kalau sudah punya apa namanya? Nah, ini website kabupaten, kami akan bisa lihat bagaimana tiap kecamatan itu kita bisa filter ya. Ini Banjarharjo, ya baru ada 5 dan lain-lain lah. Ya, pokoknya bisa kita akses. Terus kita coba login ke salah satu BUMDes ya. Misalnya, oh salah. Salah ya. Kita ini dulu kita proses buat website ya. Kita pilih, kita mulai dari awal wis. Misalnya BUMDes Sirampok namanya apa ya Pak? BUMDes Sirampok. BUMDesma Sirampok apa namanya ya? DAPM Mandiri Sirampok LKD. Jadi DAPM. OTAPM Mandiri. Oh DAPM Mandiri Sirampok LKD. Sirampok LKD. Berarti nanti depannya
aplikasi Bumdesma. Nanti ininya si rampok saja. Kemudian alamat emailnya misalnya UPK Sirampok. Ini contoh aja apa ya? Ya. @gmail.com. Nah, misalnya nama domainnya DAPM Sirampok misalnya. Nanti buat password ya. Kemudian daftarkan. Oh, ini sudah apa ini? Domain sudah digunakan. Oh, Ya, belum dikonfirmasi tuh Mas. oh sudah dibuat kayak gini, Pak. Ya sudah dibuat, tinggal konfirmasi. Oh, tinggal konfirmasi. Oh, ini saya bikin yang lain nih, UPK Sirampok misalnya. Untuk lahar udah dikonfirmasi, Mas. Gimana? Lahar. Sudah. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Nanti kami masuk ke kabupaten. Nah, berarti tinggal konfirmasi nih. Nah, ini sudah masuk. Nah, yang tadi DAPM ya, Pak ya. Ini kita cukup centang-centang saja. Nanti teman-teman sudah bisa aktif nih. Ya sekalian nih yang lain. Ya, Izin Mas Dani, ya siap. ya, dari suku Turi, Bumi Ayu, Mas. Ini di luar agenda ini kita sudah Silakan. mengikuti dari awal. Nah, ini saya berharap karena kepengurusan baru, hak dan Yap. kewajiban kami BUMDes terhadap BUMDesma itu seperti apa kan juga belum paham. Saya berharap nanti untuk khusus BUMDesma Bumi Ayu itu mengumpulkan sekaligus kita ya kopi darat lah. Agar medang-medang kita gotong kunteng rukun enteng. Artinya nanti supaya kita ketemu dalam satu ruangan yang kaitannya dengan laporan ini kan segera atau mendesak ya. Supaya nanti lebih afdol kita ketemu tatap langsung, juga perkenalan dengan Bumdesma yang ada di Bumi Ayu. Ini saya sangat berharap. Jadi nanti terkesan dari grup memang sudah ada, cuma itu kan dari masing-masing pendapat. Artinya apa yang harus kita kerjakan mendesak ini, kita supaya satu visi misi sesuai petunjuk dari Mas Dhani yang seperti itu. Ya mungkin nanti saya koordinasi dengan Bumdesma di Bumayu, mohon izin barangkali nanti diizinkan kan Bumayu itu ngumpul lah, kasarannya ngumpul di satu tempat di ruangan kecamatan untuk kita bahas yang lebih detail begitu. Ini bentuk usulan saja supaya kita lebih akrab pertama, kedua bentuk laporan nanti tidak wirawiri meskipun kita punya pendamping, nanti pendampingnya supaya tidak sampai di situ satu titik untuk bisa melaksanakan sesuai apa yang diagendakan. Kayaknya begitu Mas Dhani, mohon petunjuk nanti barangkali nanti disetujui. Mas Dhani bisa waktunya ya berarti kan sebelum pelaksanaan laporan itu begitu supaya mengakrabkan begitu. Siap. Oke, terima kasih masukannya Pak. Kalau dari kami, kalau saya pribadi ya Pak ya, sebenarnya saya pengen ke lapangan Pak, pengen keliling gitu, bantunya atau fasilitasi teman-teman yang punya kendala. Hanya saja kita dari dinas kan punya mekanisme, ketentuan dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa berangkat sendiri tanpa ada istilahnya dasar kegiatan. Ya, artinya Jadi gini, kalau sebentar Pak, saya selesaikan dulu Pak. difasilitasi di kecamatan saja. Nanti Saya selesaikan dulu. Sebentar. Jadi memang terus terang kami juga sebenarnya ada agenda, cuman kita memang menunggu giliran dari bidang kami itu kapan gitu untuk kegiatan ke lapangan. Jadi kalau mungkin menunggu dari kami memang akan sangat apa ya, ketidakjelasannya lah. Jadi kalau memang teman-teman membutuhkan itu sangat positif dan kita apresiasi dengan mengaktifkan forumnya
ya forum BUMDes atau minta difasilitasi oleh kecamatan. Nanti silakan bisa menyurati kami untuk meminta istilahnya pendampingan atau bentuk pembinaan dan sebagainya. Nanti insya Allah kalau sudah bentuknya surat, pasti insya Allah kita datang. Jadi Ya, kalau kita datang tiba-tiba juga kan nggak mungkin. Jadi kita juga punya surat juga. ya, Jadi suratnya bisa dari bottom forum, up. bisa dari kecamatan. Jadi nggak harus nunggu kapan kita datang. Teman-teman boleh mengagendakan sendiri, nggak harus semuanya juga. Misalnya berapa BUMDes kita kumpul, bahkan 1-2 BUMDes atas nama surat BUMDesnya pun nggak masalah. Yang penting ada dasar kita kegiatan ke lapangan. Kan kita Siap, nggak siap. bisa nyuntul langsung lari ke lapangan, nggak mungkin, Pak. Kayak Iya, nyari siap, apa siap, gitu. siap. Siap. Ya, jadi memang harus Oke. ada dasar itu. Iya, Ya, iya, jadi iya, iya. kalau Pak Suparno alhamdulillah ada inisiatif itu, boleh disampaikan ke Ya, pendamping. Nanti iya. desa mana yang kira-kira butuh pendampingan, monggo kumpul kapan waktunya, segera bikin surat, nggak usah susah-susah, pokoknya surat ke dinas, minta ada pendampingan atau pembinaan. Insya Allah kita pasti ke sana. Kalau sudah dalam bentuk surat ya Pak ya. Iya, iya, iya. Itu Siap. Pak Suparno. Oke. Ya, Terima kasih oke. Mas Hendy. Ini sama-sama siapa? Monggo dari yang lain boleh. Ya, kalau belum ada, Mas, kita lanjutkan tadi share yang ya, itu ya. Ya, Amir Mas Dani, Pawiangan. ya silakan. Oh ya, Eh, silakan Mas. iya, terkait di pemeringkatan untuk neraca 2025, apakah ketahanan pangannya ikut masuk di neraca itu? Karena ada beberapa desa yang 2025 itu sudah buat laporan dulu, Mas Dani. Jadi gimana? Neraca ketapannya tetap ikut diupload atau cuma ditulis yang di pertanyaan yang di pemeringkatan itu, Mas Dani? Terima kasih. Ya, untuk neraca ketahanan pangan pada dasarnya sebenarnya juga harus diupload. Cuman karena kita bentuknya terpisah, sebenarnya ada proses namanya konsolidasi. Jadi kalau teman-teman mungkin belum bisa melakukan itu, ada 2 neraca yang diupload di situ nggak masalah. Oh iya. Nanti tinggal dijumlahkan saja aset yang reguler sama yang ketahanan pangan, nanti bentuk asetnya adalah bentuk total. Contoh yang reguler ada uang misal atau ada aktiva nilainya 120, ketahanan Iya. pangan 250. Berarti nanti yang diinput di situ 300 apa tadi? 370 gitu ya. Nanti yang diupload ada 2 neraca. Bisa seperti itu atau kalau teman-teman sudah bisa mengkonsolidasikan, bisa digabungkan. Jadi kita memisahkan itu tujuannya untuk memisahkan transaksi. Tapi kalau sudah jadi dalam bentuk laporan itu boleh digabungkan. Tapi kuncinya kalau sudah sama-sama dalam bentuk laporan. Kalau neraca dan neraca kan bisa digabungkan, Mas. Terus terkait 2025 kan ada beberapa BUMDes yang dapat reguler juga sama ketahanan pangan. Ya, Berarti ya. tetap regulernya masuk di neraca 2025, terus ketapangnya sendiri ya Mas Dani, gitu ya? Ya, sendiri betul, betul, Mas. Tidak. Nanti Oke. yang reguler masuk di reguler, nanti yang Ya. ketahanan pangan terpisah. Kalau Ya. misalnya ketahanan pangan di 2025 belum digunakan atau baru Ya. sebagian, ya apa adanya saja di laporan itu. Oke. Terima kasih Mas Dani. Oke, siap sama-sama, Mas Amir. Cukup nggih, Bapak Ibu, kita coba nanti kita lanjut lagi ke pertanyaan. Kita coba untuk tampilkan di website tadi sudah kami buat yang UPK Rampok ya ini. UPK Rampok, kemudian ininya nanti tampilannya kan seperti ini. Nah, ini nanti bisa diisi profilnya, dilengkapi isi-isinya. Kemudian personil, teman-teman bisa upload fotonya atau kalau nggak ada yang minimal nama dulu. Unit usaha, teman-teman tinggal pilih ya. Tambahkan unit, silakan pilih. Kenapa kita seperti ini? Biar nanti ngitungnya gampang. Karena tulisannya kalau beda-beda itu bisa terpisah. Ya, nanti kalau nggak ada silakan klik lainnya saja. Kemudian produk, kalau teman-teman BUMDesnya punya produk atau memasarkan produk ke orang, boleh dituliskan, diupload foto, dikasih harga, nanti linknya
kalau mau diklik itu akan dilarikan ke WA, boleh ke pengurus BUMDes, boleh ke kelompok ya. Terus ketahanan pangan ini sama sih, tinggal ngisi apa komoditasnya. Kalau bisa diisi semua. Produksi per tahun nih bisa dalam bentuk ekor, dalam bentuk berat ton atau dalam bentuk satuannya. Kemudian transparansi. Ini diisi tadi link Google Drive-nya tolong di paste di sini. Kemudian nanti tanggal musis terakhir kapan, kinerja. Nah, ini yang kinerja yang datanya kami minta dilengkapi karena ini yang akan kita kirim ke sana. Hasil pemeringkatan tahun 2024 kalau ada dikirim, kalau nggak ada yang berarti yang terakhir yang 2024 ya namanya. Apa 24 25 ya Mas Mas Surya? 24 ya Mas. Ya 24 ya, 24. 25 kayaknya nggak ada pemeringkatan. Di 2024 pilih hasilnya apa, kemudian simpan. Misalnya ini maju ya. Simpan. Kemudian untuk yang apa nih? Pilih. Hilang. Nah, ini. Maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Nah ini nanti teman-teman yang BUMDesma tolong pastikan kategorinya sesuai. Kalau yang dari dana desa, teman-teman masukkan yang reguler. Jadi ada dua data. Ini yang nanti jadi dasar untuk PADES. Kemudian ini ada data omset, laba, PADES, dan aset. Saya kira ini bisa dilihat di neraca dan laba rugi. Kalau yang DPM atau usaha yang bersumber dari DPM, silakan masukkan total aset, laba, PADES. PADES-nya berarti nggak usah ya, nggak ada. Berarti ke dana sosial atau RTM. Misalnya omsetnya 2025, misalnya 1,2 miliar misalnya. Kita tambahkan, nanti muncul di sini. Atau yang lainnya misalnya yang RTM-nya misalnya 50 juta. Makanya seperti itu. Ya, nanti silakan dilengkapi saja sesuai dengan ini. Kemudian mitra kerjasama, tinggal tambahkan saja ini yang sudah ada. Ya, misalnya ada di BUMDes atau Briling atau yang lainnya. Kemudian ini artikel nggak harus sih, nggak wajib ya. Kalau ada silakan tulis. Kemudian galeri kegiatan, upload saja salah satu foto kegiatannya. Tapi juga nggak wajib. Yang penting yang data di atas dulu ya, seperti itu. Nanti kalau sudah jadi teman-teman aksesnya itu tinggal ditulis di sini portal bumdes.com/upk sirampok. Jadi mana? Ini logo dulu. Saya ulangi, portal bumdes.com/upk sirampok. Kayak gini sih. Nanti yang akan ditampilkan seperti ini. Tadi belum diisi ya karena kita tadi contoh. Nah, nanti yang akan muncul seperti ini. DPM sama kalau nggak salah ada yang reguler ya.
Nah, yang tadi reguler 2025. Baik, seperti itu. Kita buka lagi pertanyaan. Silakan bagi ada yang ingin menanyakan atau menyampaikan tanggapan, silakan. Pak Haji Imron ada? Pak Haji? Enggak ada ya? Oke. Silakan teman-teman, bagi pendamping juga boleh yang ingin mengusulkan atau menanggapi materi ini. Dari kecamatan juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Halo Pak, mau tanya Pak, boleh Pak? Ya, silakan Ya. Mas. Apa namanya, BUMDes Jati Barang Lor kan udah pemeringkatan, udah Ya. ngisi juga, cuman kan emang buat yang laporan ke Tapang itu tidak diupload gitu kan, hanya upload yang neraca laporan keuangan yang satunya aja itu yang udah final kayak gitu Pak. Nah terus eh saya lihat di pemeringkatan sih udah final sih ya. Terus juga tinggal menunggu terakhir tinggal menunggu verifikasi sama kementerian kayak gitu. Nah terus buat yang portal BUMDes yang tadi Bapak jelasin itu saya belum pernah login tuh Pak. Nah itu kalau boleh tahu aksesnya dari mana ya Pak? Ya, langsung di browser saja Mas. Portal bumdes.com, nanti langsung buat website. Ya ini saya kan lihat di portalnya itu BUMDes Mudikarya Rayu kan udah ada di situ, cuman belum ada datanya gitu kan. Nah maksudnya Mhm. saya pengen login pakai username yang sudah ada gitu untuk mengisi data-data tersebut. Nah cuman aksesnya itu melalui apa gitu Pak? Langsung login saja Mas di bagian ini. Coba saya share ya. Nah, ini langsung login di sini. Terlihat nggak? Ini ada Iya, login. Ini diklik. iya. Kemudian masukkan email atau ininya. Namanya apa Mas? Mudikarya Rahayu sesuai nickname Di saya Pak. Karya Rahayu gini. Iya. Oke, passwordnya gimana Nah ya? itu Nanti saya belum tahu tuh. ada passwordnya nggak tahu. Nggak tahu karena saya belum pernah login ke sini sih Pak. Gitu. Berarti lupa password berarti ya. Kalau lupa kan berarti sebelumnya udah tahu ya Pak. Sedangkan saya nggak sama sekali nggak tahu Oh, gitu. pada saat buat harusnya ada Mas. Nggak, pada saat membuat itu harusnya bikin password. Ini udah dari kapan sih Pak pembuatannya Pak? Per tahun ini kah atau? Oh, kayaknya yang buat pendamping kayaknya Mas. Kayaknya yang buat pendamping kayaknya. Ini kayaknya Kejati Barang tuh yang buat pendamping semua Oh, kayaknya ya. oh Saya nggak berarti tahu. saya Kalau konfirmasi. jenengan nggak tahu berarti dibuatkan. Nah, nanti Berarti konfirmasi saja. Tapi berarti saya konfirmasi praktekkan ke ini aja pendamping Mas ya. kecamatan ya? Saya praktekkan pada saat jenengan buat ya. Nanti Ya. tinggal dihapus saja. Oke oke. Ini mati kok? Oh enggak. Oke, kita bikin baru dari contoh di apa namanya bisa di barang ya. Saya Oke. juga berharapnya teman-teman tidak dibuatkan biar Username nomor desa Pak Saudara. coba saya buat yang dari apa namanya Oh berarti bisa begini. di barang. Yes. Apa Mugi apa Rugi Mas? Apa Mudi Muti. ya Mas ya? Iya. Mudi Rahayu. Sebentar. Jati Barang Lor Mas. Iya. Ya, nanti alamat emailnya. Iya, tak bikin lagi aja nih. jatibaranglor@gmail.com. Nanti di sini Mudi Rahayu gitu aja. Nah, ini bikin passwordnya di sini Mas. Ya, saya bikin simple ya. Ini juga sama. Nanti 1 sampai 8 lah ini passwordnya. Mudi Hmm. Rahayu untuk login ini. Bisa pakai email, bisa pakai portal apa namanya domain. Nah, ini Oh.
Nah, nanti kami cukup mengaktifasi saja. Nanti otomatis kan, oh, apa nih? Ini cukup login ke ini. Nanti kita cukup aktivasi lewat sini. Ini sudah banyak nih. Kan barusan masuk nih Oh iya ke iya. channel ini. Ini Oh sudah aktif. Nah, jadi tinggal login ke bagian awal ini. Sini tadi apa Ngudi Rahayu ya. Itu satu. Sudah seperti ini Mas. Ya, tinggal oh diisi datanya. Unit usahanya apa Mas? oh oke oke. Jenisnya berarti pertanian Pak. Terus sama Pertanian sama ada perdagangannya sama satu lagi pengelolaan sampah sih yang belum jalan itu. Itu. pengolahan sampah ya. Iya. Ya Pak. Diisi aja seperti ini. Oke. Iya iya iya. Terus nama penasehatnya siapa Mas? Nah, saya berarti ini ya apa namanya kepala desa ya? Kepala Eh desa. salah saya lupa. Mas Ali siapa Mas Ali? Siapa Mas? Aduh, Ya misalnya Marsudi, Pak Supar. Marsudi Pak. Nanti saya isi deh. Nanti saya Ya isi Pak. ya. Oke, Ya, oke, ini oke. contoh aja Mas. Nanti Marsudi. saya Ya, saya. random saja. Nanti diperbaiki. Ini Suparno, ini Pak Wadi misalnya pengawas. Masnya namanya siapa Mas? Maaf, Syahrul. Ahmad Mas Syahrul. Sahrul. Mas Sahrul. Terus bendaharanya siapa Mas? Mutmainah. Oh ya, iya Mutmainah. Saya Siapa? sebagai sekretaris Pak. Oh, Mutmainah. sekretaris. Iya. Oh, berarti Pak Sahrul Kalau sekretaris. direktur itu Ali Adnan. Siapa namanya? Ali Adnan. Ali Adnan. Yang bendaharanya Mutmainah. Mutmainah. Oh, ya, oke. Gampang ya Mas ya? Bisa ya, Siap-siap. nanti dilengkapi. Terus ketahanan pangan ininya apa? Apa? Oh, Jagung, padi jagung Pak. padi dan jagung. Padi. Ada produksi hari tahun ini? Berarti awal tahun kemarin dapat berapa ya? Berapa ya? Saya Ada setengah itu, kira-kira Pak? setengah bau itu Setengah ton? kira-kira berapa sih berarti? Oh, setengah berapa ya? 3 ton ya? Ya contoh lah ya, contoh seperti ini. Eh, Padi sama jagung Mas. iya, padi sama jagung itu. Misalnya 1 ton aja wis. Terus apa lagi? Ada kerjasama Oh, nggak dengan ada sih. pihak dengan masyarakat, Nggak ada. Gapoktan atau yang lain juga nggak ada. Sendiri Belum semua. ada, belum ada, belum. Pengerjaan pertanian itu mengerjakan orang berarti ya? Iya, ngajakan orang, tapi bukan dari, entah itu kayaknya dari Dari Gapoktan apa kelompok bukan ya. Setahu saya sih bukan masyarakat dari umum ya. Gapoktan. Gitu. Contohnya gini. Terus kinerja. Dengan Oh, tahun lalu informasinya tahu, BUMDesnya pemeringkatannya apa? tahun lalu kayaknya nggak ada ya, Pak. Ada sih, cuman mungkin belum masuk informasinya. Saya anggap Oh ya. misalnya perintis. Hmm, Oke. Ini contohnya seperti ini saja. Nanti oke. tinggal masuk. Ini misalnya saya logout ya. Ah, Nanti jangan sudah punya website portalbumdes.com/nama domainnya Ngudi Rahayu ini kan. oh ya. Nah, ini nanti jenengan boleh jadikan sebagai website BUMDesnya. Jadi Oh, bentuknya seperti ini nanti. Jadi yang BUMDesnya tidak aktif, nanti di situsnya tidak aktif gitu. Ini kan oh, sudah ada nih unitnya. Nggak perlu coding atau ini kan bisa langsung jadi kan. Padi sama jagung. Ini pengurusnya nih, tinggal dikasih foto Mas. oh. Terus ini hasilnya, ya, karena belum ngisi ya. Nanti tinggal yang lain dilengkapi ya. Gitu. Oke. Oke, oke. Ya. Ya, Silakan teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Ingin bertanya, Pak? Oh, dari mana dulu ini? Jagat Kerti. Ya, Sama. silakan. Ya. Ini mohon maaf tadi terlambat jadi baru bisa mengikuti, Pak. Jadi dari awal tadi saya Ya, coba buka untuk yang webnya, yang portal ya. Kok ya. tampilannya beda nih? Saya cobanya di portal BUMDeskom UPK Nusa Kulon. Bukan ya? Ah, iya. Baru mulai. Portal bundes.com. Berarti Portal bumdes.com portal ya. bundes.com. Iya. Terus Nusa Kulon atau UPK dikasih UPK. Sudah membuat apa belum ya, Pak? Ini saya buka yang ini itu sudah muncul Pak otomatis karena Sudah ada yang buat. ya Oh, sudah dibuat tahun 2021 malah dokumen yang muncul itu untuk menteri ya. oh, Untuk iya, iya. Ini, kementeriannya itu malah sudah kadaluarsa di tahun 2000 oke, ini. Jadi di ini ada bunyi seperti ini. Yang Kementerian Desa oke. daftar namanya tertanggal 15 November 2021, kadaluarsanya 14 Januari 2022 itu. Oh, iya. Ini Mbak coba dicek lagi untuk URL-nya. Ini totalbumdes.com. Jangan Kemendesa karena itu Oh iya, punya ini munculnya Kemendes di ini. Kemendesa, berarti bukan ya Pak ya? Salah ya, yaitu Oh, punyanya Kemendes. Ini dari kita sendiri dari Brebes ini sudah oh. punya aplikasi website nih. Coba ya, berarti portal Totalbumdes.com. bumdes.com. .com langsung di URL-nya. Terus langsung atau Sudah di muncul. enggak ini Munculnya terus kayak apa langsung ikonnya? di slash UPK Nusanga atau nggak usah? Langsung aja. Randusanga sudah belum ya berarti ya? Belum. Berarti berarti nanti Belum ini eh, berarti kunjungi website BUMDes. buat dulu. Oh, buat. Oh, Nah, iya. ini dibuat. Iya. Ini nggak sampai ini kok, nggak bikinnya nggak sampai semenit kayaknya. Iya, Sudah, ini nanti udah pilih muncul yang ya. ini. Mm, Nah, pilih yang gratis, Gratis ya. kemudian pilih Jawa Tengah, pilih Brebes. Nah, silakan nama BUMDesnya lengkap ya. Dari BUMDes, Jagat Kerti, nanti nama desanya. Ini juga ditulisi nama desanya Mbak, biar gampang nyarinya. Mau dibuat sendiri atau Ya, dibuatkan? ini lagi bikin Pak. Ini lagi sambil Oh dua ya, dibikin layar. sendiri aja, bagus ya. Sambil dua layar ini. Ya, sambil Mbaknya buat nanti disampaikan kendalanya, silakan. Iya, ini sedang buat. Terus terkait tadi Pak untuk yang pemeringkatan, kebetulan kan kemarin kita sudah close untuk pusat nih. Cuma ternyata ada Ya sesuatu sudah. yang memang bisa diedit nggak Pak kalau udah close pengiriman pusat untuk pemeringkatannya? Ya, ya kebetulan untuk dari Brebes, dari Randusanga Kulon, ini kan sudah kami kirim ya, artinya sudah Ya, kita verifikasi posisi statusnya berarti. Nah ini nih, posisinya sudah di pusat, Mbak. Kalau sudah di ya, pusat, nggak bisa. sepertinya nggak bisa. Kalau sudah Ya. di pusat, kita nggak bisa. Kecuali kalau masih prosesnya verifikasi di pendamping atau di kabupaten, itu bisa kita kembalikan. Untuk kendala kami sebenarnya kemarin tadi sudah ditanyakan kaitannya dengan reguler dengan Ketapang. Nah, untuk kemarin itu memang yang neraca Ketapang karena kita masih berlanjut, walaupun Hmm. sudah kami buat untuk laporan per bulan di bulan April ya, karena sudah ada kegiatan dan sudah ada penghasilan. Cuma memang kalau dibandingkan dengan modal kan nanti jatuhnya kecil sekali karena baru beberapa bulan jalan. Akhirnya kemarin Ya. kami untuk neracanya memang hanya reguler, tetapi jumlah jumlah anggaran yang masuk itu tak masukkan untuk ketapangnya seperti itu gimana Pak? Dan Nggak hasilnya apa-apa. akhirnya itu ketapang masih utuh di Ya, nggak angka apa-apa. 20% itu dari dana desa. Ya, betul. Jadi kalau teman-teman yang tadi belum sempat memasukkan di apa, berarti di omset atau apa ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting di modalnya sesuai. Jadi misal 2025 diminta memasukkan total modal ya termasuk ketahanan pangan.
Kalau neraca misalnya belum selesai, sebetulnya bisa dikirimkan neraca awal saja. Misalnya saya mungkin kasih simulasi ya biar ada gambaran kalau penjelasan toh kadang awangan. Untuk laporannya sama dengan reguler, Pak, untuk bentuk neracanya seperti itu. Sama persis, Mbak. Persis. Jadi Untuk sebetulnya yang apa? Jadi kita kan kemarin sudah konsultasi dengan Pak Imron juga kaitannya dengan proposal yang kami ajukan itu ada perubahan dengan pengerjaan yang realnya itu gimana? Boleh apa tidak? kalau perubahan bentuknya teknis sebenarnya nggak harus ada perubahan, tapi kalau bentuknya kegiatan memang harus dirubah dulu, Mbak. Misalnya sebelumnya padi mau diganti ke kambing Kan atau itu diganti sama, kegiatannya sama, sama. cuma dalam bentuk rincian anggarannya kita ada perubahan. Contoh misalkan dari awal kita anggaran untuk revitalisasi. Nah, kemarin dari Pak Imron kan dirubah, kalau bisa ya memang yang ini masukkan eh, ke data sewa aja. Jadi yang penanggung revitalisasi itu adalah pihak pemilik tambak yang kita sewa seperti itu. Ya. Dalam bentuk kita sewa sudah jadi tidak perlu dari BUMDes itu revitalisasi seperti itu. Berarti kan ada Ya. perubahan anggaran itu boleh atau tidak? Kita laporannya Ya, Pak. bagaimana? Kalau ada perubahan anggaran atau perubahan realisasi, intinya teman-teman BUMDes kan sebagai pelaksana operasional wajib punya dasar pertama. Jadi dasarnya kan dari program kerja. Kalau ternyata di lapangan kok ada perubahan, teman-teman perlu sebenarnya harus ada namanya SOP. Nah, tapi kalau belum ada, saya kasih gambaran mekanismenya ya. Kalau ternyata perubahannya itu adalah perubahan kegiatan, maka harus melalui Musdes. Tapi kalau perubahannya hanya teknis kayak tadi, cukup melalui dasar yang sifatnya adalah internal. Misalnya teman-teman BUMDes mengkalkulasi ulang. Jadi memang harus dibuat ulang namanya analisa ulang. Jadi kalau sebelumnya misalnya tadi untuk revitalisasi diganti ke sewa, ya harus dibuat kalkulasi ulang, Mbak. Nah, tapi bedanya kalkulasi ulang itu cukup ditandatangani oleh pengawas dan penasehat, tidak harus disampaikan di Musdes. Itu menjadi dasar panjenengan misalnya mau ada perubahan dalam hal teknis. Tapi kalau dalam hal kegiatan ya harus Musdes. Sehingga nanti di Musdes itu jenengan bisa sampaikan bahwa kegiatannya nggak beda jauh dari program kerja yang disepakati. Tapi pas pelaksanaan yang namanya bisnis itu memang kita nggak bisa prediksi sesuai dengan tulisan. Tapi sebagai pelaksana wajib mengikuti mekanisme yang standar. Makanya kita harus mulai punya SOP sih sebenarnya. Jadi nanti banyak intinya gini, tetap membuat analisa ulang, tapi cukup ditandatangani oleh pengawas dan penasehat. Ada berita acara atau ada notulensinya, Mbak. Nanti notulensinya, lampirannya itu analisa yang baru dengan rincian yang nanti akan dilaksanakan. Jadi jangan sampai perubahan kegiatan sama proposal itu tidak punya dasar. Bisa diterima? Ya. Begitu? Cukup ya, Bu ya? Oke. Ada lagi? Terus ini kalau misalkan ada ternyata kan dari kalkulasi awal itu ternyata ada sisa anggaran yang memang tidak digunakan. Terus kita mau pembuatan kegiatan baru itu juga dimusdeskan atau hanya untuk intern saja, Pak? Ya, sebenarnya gini, kalau ada sisa anggaran itu adalah hal yang wajar karena di prinsip di BUMDes itu nggak seperti di pemerintah desa yang harus digunakan semua. Prinsipnya di BUMDes itu tetap memperhatikan namanya efisiensi. Semakin banyak sisa anggaran kan berarti modalnya tidak istilahnya bisa diefisiensikan. Jadi bukan artinya misal di rencana digunakan 50 terus harus segitu atau harus sudah habis kan enggak. Karena itu sifatnya adalah modal yang harus digulirkan. Jadi kalau ada sisa anggaran ya itu bagian dari namanya cash flow. Cash flow itu artinya apa ya? Artinya cadangan uang lancar lah atau kas lancar. Itu nanti untuk operasional kegiatan. Nah, kalau misalnya mau ada kegiatan lain di luar dari kegiatan utama, ya harus melalui mekanisme musyawarah desa dimasukkan di program kerja, Mbak.
Ya, jadi nanti programnya itu memang ketahanan pangan kan bergulir paling tidak ini 3 tahun ini akan dipantau sesuai dengan proposal Kemendes kan minimal 3 tahun. Ya, nanti untuk penggantian komoditas atau penambahan tetap melalui proposal yang baru. Ya, walaupun kegiatannya sama, proposalnya tetap dibuat baru. Matur nuwun, Pak. Jadi siap sama-sama. Assalamualaikum. Dari ya, Assalamualaikum. silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mas Dani, sehat Mas Dani? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya dari staf Kecamatan Bumayu, staf PMD, nggih. Ya, siap-siap, Pak. Nanya terkait dengan saya kemarin kan monitoring dari 15 desa BUMDes. Untuk salah satu BUMDes kebetulan belum berbadan hukum. Jadi untuk pemeringkatan juga saya coba dicek di aplikasi dan di link tidak bisa masuk karena harus menunggu badan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi BUMDes yang ketuanya dan masa jabatannya sudah habis, apa bisa apa boleh untuk mengupload pemeringkatan dengan catatan dokumen yang lama, Mas Deni? Begitu yang bisa kami sampaikan. Sementara untuk Kecamatan Bumayu dari 15 desa yang masih vakum belum mengisi pemeringkatan ada 3 BUMDes. Kita berusaha untuk selalu monitoring door to door lewat BUMDes tersebut. Dan tadi juga disampaikan Ketua BUMDes Dukuturi bahwa saya juga nanti bisa koordinasi dengan kasih PMD yang baru. Kalau memang Ketua BUMDes seluruh desa menyepakati kita harus berkumpul di salah satu tempat ya, insya Allah kita sih bisa-bisa saja. Nanti kami fasilitasi Mas Dani. Begitu Siap, yang kami bisa tanyakan, mohon masukan dari Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya. Nanti untuk BUMDes-BUMDes yang belum berbadan hukum memang secara sistem nggak bisa ya Mas Surya? Iya, jadi kita memang akan istilahnya mengakselerasi teman-teman BUMDes yang dalam proses badan hukum dengan koordinasi dengan TAPM atau tenaga ahli. Prinsipnya teman-teman yang sedang memproses jangan menunggu sampai sampai revisi, tetap dikontrol. Jadi statusnya dipastikan dalam proses mendaftar. Ya, jadi dokumennya sudah diupload. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang itu bukan hal yang bisa kita kontrol ya Pak. Jadi tetap harus dimonitoring. Terus yang ketiga kaitannya dengan pengurus lama misalnya yang mau mengupload pemeringkatan, berarti sudah ada pengurus baru nggih Pak? Sudah Mas. Iya. Belum di ini Pak, belum dibentuk Mas Dani. Oh, nggih. Kalau misalnya sudah ada pengurus baru, minimal pengurus baru itu bisa melihat atau bisa mengetahui informasi yang diupload. Tapi kalau misalnya belum ada, setidaknya dari Pemdes atau dari pemerintah desa ada yang punya jembatan untuk istilahnya tahu perkembangannya, Pak. Jadi nggak masalah kalau pengurus lama. Mas Sekdes bisa nggak? Nggak masalah, nggak apa-apa. Oh, gitu. Yang penting itu nanti jadi jembatan bagi pengurus baru bahwa pemeringkatan sudah dikerjakan sama pengurus lama. Intinya nggak apa-apa. Atur suwun, Mas Dani. Ini sami-sami Pak. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu silakan. Kayaknya sudah lengkap. Sudah lengkap, alhamdulillah. Ya, bagian terakhir ini mungkin teknis banget, jadi nanti bagi BUMDes yang tadi kaitannya dengan ketahanan pangan dan juga reguler, intinya itu adalah dokumen yang jadi satu. Ya, sebenarnya memang harusnya digabung, cuman itu ketika sudah dalam bentuk laporan jadi. Ya, jadi ketika neraca tambah neraca nanti hasilnya adalah neraca konsolidasi. Ya, jadi bukan artinya dipisah-pisahkan, tapi ini untuk apa ya? Saya kasih lihat ininya Kemendes. Ini saya akan buka bagian yang menjadi dasar laporan keuangan ya, Kepmendes 136. Teman-teman bisa download sendiri. Ini jadi acuan atau
Nanti di download ya, dibaca-baca sih. Loading lama ya. Ya pakai ini aja, Excel aja susah ya. Saya Excel saja nih bagian akhir. Intinya teman-teman nanti pastikan neraca yang reguler atau ketahanan pangannya yang di luar ketahanan pangan ini nanti digabung dengan neraca ketahanan pangan. Kalau belum bisa gabung ya minimal neracanya ada dua. Ya, yang pertama di sini aktiva dan pasiva. Ini juga sama. Jadi ini akan digabung. Ini ada dua neraca, ini juga ada dua neraca. Nggak apa-apa, yang penting terpisah. Gini. Nanti ada namanya neraca yang konsolidasi. Berarti nanti kita tambahkan. Ya kalau belum bisa ya minimal ada 2 lembar neraca gitu aja wis. Kalau misalnya teman-teman saya kasih gambaran, misal di sini kasnya 1 juta, di ketahanan pangan kasnya ada 30 juta. Kan nanti ada namanya neraca konsolidasi. Ini butuh proses ya, nanti kasnya digabung dengan kas, asetnya. Nah ini misalnya total asetnya ada 90 juta, yang di sini total asetnya ada 200 juta, berarti nanti neraca konsolidasinya konsolidasi nanti ini total kasnya adalah 290 juta. Tapi kalau teman-teman belum bisa, ini belum bisa ya neracanya dibikin 2 saja. Kalau ditanya total aset, ya ini total yang reguler ditambah total yang aset. Yang reguler ditambah yang ketapang. Kemudian kalau ditanya modal desa di sini misalnya 60 juta. Yang ketahanan pangan ini sama modalnya misalnya 200 juta. Ya kalau ditanya modal desa tetap ini digabung 260 juta. Misalnya di sini 290 juta. Jadi kalau ditanya berapa total asetnya, ya 2 neraca ini digabungkan. Ini ditambahkan ini. Kalau ditanya modal desanya, ya juga digabungkan. Ini ditambah ini. Ya, jadi ini untuk mempermudah pembukuan, tapi pada intinya sebenarnya dua-duanya adalah bagian dari aset dan pembukuannya BUMDes. Itu saja Bapak Ibu untuk materi hari ini. Insya Allah bagi teman-teman yang terlambat mengikuti, ya ada pertanyaan, silakan. Pak Guyangan Mas Dani, itu Ya, terkait neraca. Yep. Prinsipnya kan reguler dengan ketahanan pangan kan bisa. Misal nanti di 2026 tetap buatnya jadi satu, reguler sama ketapang, atau yang tadi dijelaskan oleh jenengan ada neraca yang gabungan konsolidasi. Tadi. Konsolidasi. Nanya gimana? Ya. Terima kasih. Berarti intinya jadi satu gitu ya, Mas Amir ya? Ya, mau jadi satu maksudnya di reguler gabung dan ketapang di 2026 nih nanti apa sendiri-sendiri reguler, ketahanan pangan, baru konsolidasi enaknya. Menurut saya sih dipisah dulu Mas. Setidaknya 3 tahun ini. Setidaknya 3 tahun ini dipisah dulu. Nanti tahun keempat kita nunggu arahan dari pusat bagaimana. Karena kan dari Kepmendes terakhir itu kan proyeksinya 3 tahun Mas. Oh gitu ya. Berarti ya, 2026 Musdesnya harus 2 neraca ya, 2 laporan ya, 2026 ya, akhir. Musdesnya ya 2 neraca.
Walaupun di Betul. kegiatannya satu, tapi melaporkan reguler dan ketahanan pangan, nggih. Iya, betul. Heeh. Siap, terima kasih. Iya, sama-sama, Mas. Cukup, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Jelas semua ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya simpulkan 3 hal. Satu, dokumen teman-teman pastikan sudah diupload di Google Drive. Yang kedua, tolong untuk websitenya diisi dan dilengkapi. Yang ketiga, pemeringkatan silahkan dipastikan datanya bisa lengkap dan dikirimkan statusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan selama proses Zoom meeting. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.